Baik, selamat pagi untuk kita semua. Dimanapun kita berada, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya dulu NIM 1905216, jurusan S1 PGSD semester 2. Baik, kali ini kita akan membahas tentang membaca permulaan dengan menggunakan metode suku kata. Pada pembahasan kali ini, saya membagi 3 poin. Yang pertama yaitu pengertian dari metode suku kata. Yang kedua, langkah-langkah beserta contoh dari metode suku kata. Dan yang ketiga yaitu kekurangan dan kelebihan dari metode suku kata. Baik, kita masuk pada poin yang pertama yaitu pengertian dari metode suku kata. Metode suku kata adalah suatu metode yang mulai pengajaran membaca permulaan dengan menyajikan kata-kata yang sudah dirangkai menjadi suku kata. Kemudian suku kata itu dirangkai menjadi kata, dan yang terakhir merangkai kata menjadi kalimat. Selanjutnya kita masuk pada poin yang kedua yaitu langkah-langkah dalam membaca permulaan dengan menggunakan metode suku kata. Adapun langkah-langkah dalam membaca permulaan menggunakan metode suku kata diantaranya 1. Pengenalan suku kata, 2. Perangkaian suku kata, dan yang ketiga merangkai kata menjadi beberapa kelompok atau kalimat sederhana. Baik, sekarang kita masuk pada contoh membaca permulaan dengan menggunakan metode suku kata. Langkah yang pertama yaitu pengenalan suku kata. Contohnya, buku, Rina, baru. Buku, Rina, baru. Setelah kita mengenal suku kata, maka langkah yang selanjutnya yaitu merubah suku kata menjadi kata yang bermakna. Buku, Rina, baru. Buku, Rina, baru. Setelah suku kata kita ubah menjadi kata yang bermakna, maka langkah selanjutnya kita merubah kata yang bermakna menjadi kalimat yang sederhana sehingga menjadi buku Rina baru. Buku Rina baru. Setelah kalimat sederhana telah kita ubah, maka kita uraikan kembali dari kalimat sederhana menjadi kata yang bermakna dan suku kata. Kalimat yang sederhana yaitu buku Rina baru. Buku Rina baru. Kalimat sederhana kita ubah menjadi kata yang bermakna sehingga menjadi buku Rina baru. Buku Rina baru. Setelah kalimat sederhana kita ubah menjadi kata yang bermakna, maka selanjutnya kata yang bermakna kita ubah menjadi suku kata sehingga menjadi buku Rina baru. Buku Rina baru. Baik, sekarang kita masuk pada contoh membaca permulaan dengan menggunakan metode suku kata. Langkah yang pertama yaitu pengenalan suku kata. Contohnya, buku Rina baru. Buku Rina baru. Setelah kita mengenal suku kata, maka kita ubah suku kata menjadi kata yang bermakna sehingga menjadi buku Rina baru. Buku Rina baru. Setelah suku kata kita ubah menjadi kata yang bermakna, maka langkah selanjutnya yaitu kata yang bermakna kita ubah menjadi kalimat yang sederhana sehingga menjadi buku Rina baru. Buku
rina, baru. Setelah kalimat sederhana selesai kita buat, maka kita uraikan kembali dari kalimat sederhana menjadi kata yang bermakna dan suku kata. Kalimat yang sederhana yaitu buku Rina baru. Buku Rina baru. Dari kalimat sederhana kita ubah menjadi kata yang bermakna sehingga menjadi buku Rina baru. Buku Rina baru. Setelah kalimat sederhana kita ubah menjadi kata yang bermakna, maka langkah selanjutnya yaitu kita ubah kata yang bermakna menjadi suku kata sehingga menjadi buku Rina baru. Buku Rina baru. Baik, sekarang kita masuk pada poin yang ketiga, yaitu kelebihan dan kekurangan dari metode suku kata. Kelebihan dari metode suku kata antara lain: 1. Dalam membaca tidak ada mengeja huruf demi huruf, sehingga mempercepat proses penguasaan kemampuan membaca permulaan. Yang kedua yaitu dapat belajar mengenal huruf dengan mengupas atau merangkai kata-kata. Yang ketiga, penyajian tidak memakan waktu yang lama. Dan keempat, dapat secara mudah mengetahui berbagai macam kata. Kelemahan dari metode suku kata antara lain: 1. Bagi anak kesulitan belajar yang kurang mengenal huruf akan mengalami kesulitan merangkai huruf menjadi suku kata. Yang kedua, siswa akan sulit bila disuruh membaca kata-kata lain karena mereka akan cenderung mengingat suku kata yang diajarkan kepada mereka. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai membaca permulaan dengan menggunakan metode suku kata. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Atas perhatian teman-teman semua, saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.